Oke, baik. Jadi, ya, pada kesempatan kali ini saya Septiadi Sukmana akan melakukan presentasi mengenai BMI Dataset Analysis. Oke, jadi yang akan dibahas di sini adalah introduction, kemudian dataset yang akan kita pakai, kemudian lanjut ke descriptive statistic analysis, lanjut ke categorical variable analysis, lanjut ke continuous variable analysis, dan kemudian penentuan korelasi dari setiap variabelnya, kemudian hipotesis testing, dan conclusion atau kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Baik, jadi proyek ini diawali dari ini ya, untuk mengetahui komparasi peluang yang terjadi dari BMI dan tagihan di dataset tersebut yang terjadi di antara perokok dan bukan perokok. Jadi perokok dan bukan perokok dari setiap gender yang ada. Nah, selain itu analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui korelasi yang terkuat di antara setiap variabel. Untuk dataset yang digunakan adalah dataset BMI yang sudah di-share atau sudah ditentukan melalui soalnya ya. Oke, kita mulai saja dari descriptive statistic analysis. Yang pertama adalah untuk menghitung rata-rata umur pengguna. Di sini cukup menggunakan mean di sini, fungsi mean di sini, dan pastinya di sini rata-rata yang dihitung adalah dari nilai yang ada di variabel age. Kemudian untuk rata-rata nilai BMI yang merokok, nah, jadi di sini tidak hanya rata-rata dari BMI, tapi kita juga ini mengambilnya berdasarkan atau nilai dari yang merokok saja, seperti itu. Kemudian rata-rata yang diambil dari yang nilainya yes. Oke, kemudian apakah rata-rata umur perempuan dan laki-laki yang merokok sama? Nah, untuk hitung kesamaan rata-rata umur laki-laki dan perempuan, kita lakukan encoding dulu. Jadi sebelumnya nilainya adalah yes dan no, kita ubah menjadi 0 dan 1. Baru selanjutnya kita lakukan pengelompokan berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian kita hitung rata-rata. Oke, kemudian untuk yang BMI mana yang lebih tinggi, sekolah laki-laki atau perempuan? Nah, di sini kita lihat atau kita lakukan dengan cara menghitung rata-rata pada BMI yang dikelompokkan melalui jenis kelamin. Kemudian kita lakukan indeksasi 0 untuk BMI perempuan dan 1 untuk laki-laki. Tentunya ini sudah kita lakukan encoding sebelumnya ya. Nah, di sini kita hasilkan BMI perempuan 30,3777 dan BMI laki-laki adalah 30,9431. Dan di sini kita nyatakan bahwa BMI yang lebih tinggi adalah BMI dari laki-laki. Oke, sedangkan untuk yang perokok atau non perokok, BMI mana yang lebih tinggi? Nah, di sini kita ambil, kalau tadi sebelumnya kita pakai pengelompokannya dengan jenis kelamin, di sini pengelompokannya dengan smoker. Nah, untuk tekniknya sama, kita lakukan sesuai dengan encodingnya. 0 dan 1, 0 untuk yang perokok, 1 untuk yang non perokok. Dan di sini kita lihat BMI yang lebih tinggi adalah BMI yang non perokok. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa umumnya untuk melakukan descriptive analytic kita butuh yang namanya penghitungan rata-rata. Jadi umumnya adalah menggunakan rata-rata. Nah, di sini umumnya setiap analisis perbandingan yang dilakukan menunjukkan satu kriteria nilai lebih besar dibandingkan kriteria lain. Kecuali kasus BMI laki-laki tadi ya. Oke, berikutnya categorical variable analysis. Oke, gender mana yang memiliki tagihan paling tinggi? Nah, di sini kita menggunakan fungsi max untuk melihat nilai yang paling tinggi, dan di sini kita lihat bahwa gender laki-laki memiliki tagihan tertinggi. Oke, kemudian apakah setiap region memiliki proporsi data banyak orang yang sama? Di sini kita lakukan sebenarnya hampir sama semuanya ya. Jadi tidak terlalu banyak ketimpangan di sini.
Untuk mengetahui proporsi datanya, kita menggunakan fungsi steady untuk menghitung standar deviasinya. Di mana standar deviasi ini melibatkan variabel region dan juga jenis kelamin. Oke, untuk proporsi mana yang lebih tinggi, apakah perokok atau perokok? Di sini kita tetap menggunakan STD. Kemudian pelabelannya ini ya menggunakan variabel varian smoker yang sudah kita buat tadi di pertanyaan apakah setiap region memiliki proporsi data punya orang yang sama. Nah, kemudian nilai 0 dan 1 ya, hasil dari encode tadi kita pakai. Nah, 0 untuk yang smoker dan 1 untuk yang tidak rokok. Oke, di sini pun terlihat bahwa untuk proporsinya tidak terlalu timpang ya. Tapi bisa kita lihat bahwa non perokok memiliki proporsi yang lebih besar daripada yang rokok berdasarkan data set tersebut. Oke, peluang seseorang tersebut adalah perempuan kalau dia diketahui perokok. Nah, di sini bisa kita lihat secara hasil peluang perempuan perokok ternyata jauh lebih banyak daripada yang non perokok. Di sini kita tentukan ya penentuannya melakukan dengan melalui probabilitasnya. Jadi probabilitas dari perempuan yang merokok dan tidak merokok kita tentukan, kemudian kita coba untuk melihat proporsinya dari chart yang sudah kita buat. Oke, kalau tadi yang perempuan, bagaimana dengan laki-laki? Ternyata laki-laki juga sama, walaupun mungkin di bagian non perokok ini jauh lebih banyak ya proporsinya daripada yang perempuan tadi. Ya, tapi tetap selisihnya timpang, jadi masih banyak di bagian peluang laki-laki yang Oke, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa penentuan proporsi membutuhkan penghitungan standar deviasi ya. Untuk proporsi membutuhkan standar deviasi. Nah, jadi proporsi membutuhkan standar deviasi, tapi beda kasusnya kalau peluang. Peluang kita lebih banyak menggunakan teknik probabilitas. Baik, kita lanjut ke continuous variable analysis. Nah, di sini untuk mencari peluang besar tagihan berdasarkan PMI. Oke, di sini kita hitung rata-rata tagihannya dan kita kelompokkan berdasarkan PMI-nya. Oke, kemudian untuk kemungkinan yang terjadi seorang pokok dengan PMI ya. Jadi kita buat dulu untuk kriteria PMI lebih dari 25. Ya. Nah, jadi BMI yang besar itu memang kriterianya lebih dari 25 dan yang tagihannya lebih dari 16.700. Jadi berdasarkan dua kriteria tersebut kita hitung nilai probabilitasnya. Oke, sekarang berikutnya adalah berapa peluang seseorang secara acak ya, tagihan kesehatannya di atas 16.700 dan diketahui dia adalah rokok. Jadi kita lihat dari kriterianya ya, tagihan kesehatannya lebih dari 16.700 antara yang perokok dan ya dari yang perokok yang tagihan kesehatannya di atas 16.700 dan di bawah 16.700. Di sini kita lihat ternyata untuk peluang tagihannya ya masih di bawah atau lebih banyak di bawah 16.700. Oke, kemudian mana yang lebih mungkin terjadi? Seseorang dengan BMI di atas 25 tagihannya di atas 16.700 atau seseorang dengan BMI di bawah 25 dan tagihannya di atas 16.700. Nah, di sini kita lakukan dengan menghitung probabilitas dari setiap kategori variabel ya. Untuk yang BMI itu berarti yang di atas di bawah 25 dan untuk yang tagihan adalah yang lebih dari 16.700 dan kurang dari 16.700. Nah, di sini kita hitung probabilitasnya dan di sini bisa kita bandingkan bahwa untuk yang lebih mungkin kondisinya adalah seseorang dengan BMI di atas 25 dan tagihannya di atas 16.700.
Nah, bagaimana untuk seseorang perokok ya, untuk yang BMI di atas 25 dan punya tagihan di atas 16.700, atau mungkin seseorang yang bukan perokok tapi ternyata BMI-nya di atas 25 dan tagihan kesehatannya di atas 16.700. Di sini kita cek untuk probabilitas perokok dan non perokok ya dari setiap kriteria BMI yang di atas dan di bawah 25 serta tagihan yang di atas dan di bawah 16.700. Oke, dari sini bisa kita lihat bahwa eh, ya, untuk yang data continuous memang sejatinya melibatkan data yang bentuknya dalam rentang ya atau range seperti itu. Jadi nilai-nilainya jauh lebih beragam, tapi kita tidak bisa memastikan satu persatu ke titik, sehingga diwujudkan dalam bentuk rentang. Baik, untuk korelasi variabel di sini hasilnya bisa kita lihat bahwa yang memiliki korelasi paling tinggi ya itu adalah ini ya, eh, variabel rokok, variabel seseorang itu merokok dengan biaya kesehatan atau tagihan kesehatan yang diminta. Seperti itu. Jadi itu adalah korelasi tertinggi kita dapatkan sebesar 0,79 di sini. Oke, kesimpulannya adalah penentuan peluang dilakukan melalui penghitungan probabilitas dengan proporsi kita pakai standar deviasi. Untuk yang analisis continuous, data yang kita pakai adalah data bentuk eh, rentang ya. Sedangkan yang lainnya kita bentuk dalam discrete. Seperti itu. Kemudian BMI terbesar terjadi pada non perokok dan bagian terbesar terjadi pada ya perokok daripada cedera. Oke, dan mungkin hal yang perlu lebih buat concern ya, itu adalah pemahaman tentang perhitungan standar deviasi ya dibandingkan probabilitas ya, analisis terhadap standar deviasi ini jauh lebih menantang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.